Bentuknya misalnya ada tulisan Z, Zaki gitu ya. Ya, atau ada bekas jahitan itu dilaporkan ya, bekas jahitan, kemudian ada tindik itu dicatat. Jadi karena penting gitu, oh tindiknya ada 5, Zaki tindiknya ada 5 gitu ya. Nah, itu bisa. Ada tato, biasanya ada tato di kepala, di leher itu dilaporkan. Ada suatu hal yang tidak normal itu yang dilaporkan. Kalau normal di situ tidak laporkan. Kulitnya normal gitu ya, pertumbuhan rambut normal, tidak ada tindik gitu ya. Kemudian tidak ada bekas luka, bekas jahitan, bekas trauma, betul-betul dilihat. Jadi yang saya lihat itu bagaimana teman-teman berusaha untuk menginspeksi. Ya, oke, dilihat dahi, perbandingan mata kanan kiri, pipi, hidung, cuping hidungnya bergerak atau tidak. Kalau seperti ini harusnya dia tidak ada ini kan? Tidak mungkin dong, ya kan? Kalau Zaki pada saat duduk dia hidungnya seperti itu normal tidak? Tidak normal. Ya kemudian pada saat seperti ini Zaki sih normal enggak? Tidak normal kan? Tapi ada pasien yang seperti itu ada. Gitu. Itu laporkan bahwa pasien tampak hidungnya, cuping hidungnya bergerak ketika tarik nafas atau menghembuskan nafas. Pasien tampak seperti bersiul ketika menghembuskan nafas. Itu abnormal ya. Itu ada yang seperti duduk aja sesek gitu ya. Dari wajahnya, kemudian ini sebelah sini yang dilihat ya. Sama dilihat ada tindik tidak, ada anting atau tidak gitu. Kemudian ada misalkan ada tampak nanah, tampak darah di telinganya, tato, bekas luka, tumor atau bengkak gitu ya. Ada tai lalat misalkan tertentu gitu ya. Ada area bengkak di area sini misalkan dilaporkan. Ada warna biru blau gitu misalkan ya. Itu dilaporkan ternyata ada apa? Itu diinspeksi. Nah, oh iya pada saat kita anamnesis itu juga sebetulnya bisa bersamaan dengan inspeksi. Jadi jangan dikira bahwa harus selesai anamnesis dulu baru kita inspeksi. Enggak. Pada saat kita anamnesis itu kita juga sambil melihat, mengobservasi atau menginspeksi pasien. Gesturnya, mimiknya, gitu ya, postur tubuhnya, matanya ngadep kita atau enggak, kayak gitu. Ya, jadi diperhatikan. Gitu. Jadi sebenarnya pada praktisnya, pada sehari-harinya itu kita bersamaan tuh waktunya pada saat anamnesis dan juga observasi. Berarti kita lanjutkan ada hal yang saya kira sudah normal kita lewati. Seperti melihat leher itu juga kalau kita betul-betul lihat leher itu harusnya di tengah sini. Nah kita lihat lehernya, boleh menengadah, nah gitu. Apa kalau letaknya di tengah, gitu kan? Ataukah miring, gitu. Di leher, atau ada lubang misalnya di leher, gitu. Oke, boleh kembali seperti semula, nih. Seperti itu, ya. Jadi pelajarannya seperti itu. Jadi mau dari inspeksi area kepala dan leher. Nah inspeksi palpasi boleh. Jadi Anda pegang, gitu. Anda palpasi, permisi ya, Mas Zaki ya saya periksa ya bagian kepalanya ya. Boleh dipalpasi gitu ya. Jadi tidak usah ragu, dipegang saja, permisi gitu ya. Itu bukan hijau tapi dipegang, bisa. Jadi ternyata tidak ada hal yang berlainan, ada nyeri tidak, kalau ada nyeri dilaporkan ya. Oke, soalnya tidak ada, lehernya juga tidak ada. Di sebelah sini boleh dipalpasi tanpa melihat, itu namanya palpasi kan. Oh tidak ada nyeri, ini boleh juga dilihat gitu. Jadi dipalpasi maksudnya. Ditekan area belakang, area depan. Biasanya kalau ada kelainan di telinganya, area sini, area belakang, depan itu juga ada nyeri gitu ya. Dipalpasi gitu. Area sini dipalpasi boleh gitu ya. Sini di area leher itu juga dilihat dipalpasi sininya, letaknya di tengah, ini harusnya di tengah nih dipegang. Apa namanya ini trakea ya, trakea di tengah ya. Oke, ini ada arterinya juga teraba kanan kiri gitu. Itu area kepala sama leher gitu ya. Boleh juga dilihat biasanya kalau di mata itu ada dicek konjungtiva ya, konjungtiva. Jadi konjungtiva ini sih ya misalnya gini. Nah gini, ini kan konjungtivanya merah ya, jadi tidak anemis gitu ya. Kanan kiri diperiksa. Kalau memeriksa sesuatu hal yang ada dua simetris diperiksa kanan kiri. Ya, konjungtivanya tidak anemis begitu. Kalau anemis seperti apa? Dia warnanya pink atau bahkan pucat putih. Anemis berarti kurangan hemoglobin gitu. Kemudian dicek bibirnya tampak kering atau tidak. Biasanya nanti kalau puasa biasanya banyak kering gitu ya. Jadi dia dehidrasi gitu ya. Cuman level dehidrasinya mana? Dehidrasi ringan, kalau kita puasa dehidrasi ringan enggak masalah. Gitu ya. Kalau dehidrasi berat itu yang cekung, cowong. Yang matanya sampai mendelep gitu karena kurang cairan. Ini pipinya sampai cekung gitu ya. Bibirnya kering, ya pipinya ke dalam, matanya juga ke dalam, nah itu yang berbahaya. Seperti itu. Kemudian inspeksi palpasi, perkusi nggak bisa dilakukan. Kemudian boleh kita minta gerakan tuh boleh secara pasif, kita gerakkan pasif. Ini namanya kalau kita bantu namanya pasif ya.
misalkan silakan gerak ke kanan, noleh ya gini ke sebelahnya. Nah ini namanya pasif. Tapi kalau kita instruksi itu namanya aktif. Boleh nggak? Bisa noleh ke kanan nggak? Noleh. Ya ke kanan. Depan lagi, ke kiri lagi. Ya ke depan lagi gitu. Kemudian itu untuk ngecek gitu ya, maksudnya pergerakannya bagaimana lehernya. Itu namanya move ya kalau di materi itu. Look atau sama dengan inspeksi itu sama, kemudian feel itu sama dengan palpasi, move ya tadi kita gerakkan. Kalau sesuatu yang ada sendinya kita gerakkan. Bahkan kalau di pembelajaran tertentu itu kita ukur sendinya, gitu ya. Tapi kalau spesifik loh ya, tapi kalau nggak spesifik kita nggak perlu gitu. Kita ukur berapa bisa bergeraknya kan sama leher dan semua sendi. Gitu. Nah begitu untuk toraks sama abdomen, kayaknya teman-teman review lagi nanti kayak kemarin ya, seperti yang sebelumnya. Mungkin sama asisten juga nanti bisa diperagakan. Intinya inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi untuk toraks. Untuk abdomen, auskultasinya ini nomor 2 ya. Gitu. Untuk ekstremitas sama, ya bajunya dilepas aja, silakan minta dilepas ada apa? Ini ya atas. Iya lepas ya. Kalau depan aja. Oke. Sama ya, jadi diingatkan kembali bagaimana inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi untuk toraks gitu ya. Kemudian auskultasi tadi di jantung, di apa namanya paru dan juga di abdomen atau di usus gitu. Oke. Baik. Ini kita skip ya, nanti yang mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau saya mau ditanyakan untuk toraks sama abdomen, kalau ternyata sudah. Oke, selanjutnya untuk ekstremitas. Nah ekstremitas apa sih yang perlu diperiksa? Sama, kalau ekstremitas itu istilahnya adalah look, feel, move atau sama aja inspeksi, palpasi dan juga pergerakan gitu ya. Kita lihat bagian tangannya ke depan boleh? Ya depan balik, ya, balik. Oke, kita lihat kulitnya bagaimana, ada luka enggak, ada tulang yang menonjol atau tidak, gitu, ada bekas jahitan atau tidak, gitu. Kita inspeksi dulu. Ya ternyata sudah tidak ada kelainan atau normal, simetris, kita lihat betul-betul, gitu ya. Kukunya, letak kukunya, gitu ya. Kemudian perhatikan biasanya kalau kuku itu ini inspeksi ya. Kuku itu kalaunya normalnya kayak kita nih ya, cembung ya. Dia ada kuku itu yang cekung ke dalam. Itu abnormal. Ya biasanya kalau lainnya gangguan jantung gitu. Atau kukunya itu tidak pink. Jadi bukan dikutek ya, tapi memang betul-betul dia pucat sekali. Nah, itu juga ada kemungkinan indikasi dia hemoglobinnya rendah. Udah. Terus dari kuku aja banyak ya sebenarnya. Kemudian kita coba palpasi kita cek CRT. Jadi kita tekan ini kan putih ya, kita lepas. Harusnya dalam 2 detik dia balik jadi pink lagi. Ya itu berarti dia cairannya cukup. Kondisi cairannya cukup. Nah gitu ditekan. Ini kan kalau ditekan kukunya pasti putih ya. Lepas 2 detik enggak? 1, 2 udah merah ya kan? Berarti normal. Kalau sampai 3 detik bahkan sampai 5 detik berarti dia dehidrasi. Bahkan dehidrasi sudah nengah sampai berat. Begitu ya, sama itu dicek. Kalau di sininya kayak gitu pasti di jari yang lainnya juga sama. Pasti gitu ya. Biasanya seperti itu. Oke, cukup. Terus selain di inspeksi, palpasi, apalagi yang dicek? Tadi juga sama di korea kulit ya. Suhunya kira-kira hangat atau tidak? Normalnya hangat. Kecuali dia gugup. Ditanya kalau gugup waktu diperiksa, itu berarti dingin. Harusnya normalnya dia hangat seperti kita. Ya, oke, sudah. Look. Kemudian di palpasi atau di feel. Permisi ya, saya pegang ya. Saya periksa ada yang nyeri atau tidak. Oke, tidak ada yang nyeri ya. Bisa sama sebelahnya, seperti itu prinsipnya ya. Balik-balik. Oke, tidak ada yang nyeri, tidak ada tonjolan tulang, tidak ada tumor, begitu ya. Oke, sudah cukup untuk feel ya. Setelah itu baru move atau pergerakannya. Pergerakannya boleh mau pasif, boleh aktif silahkan. Oke, sekarang coba angkat kedua tangannya, angkat ke atas pun oke. Menghadap ke depan, kemudian rentangkan tangan, oke. Tekuk sikunya dua-duanya. Nah, dilihat itu, ya bisa enggak gitu ya. Kemudian luruskan lagi, oke. Turunkan tangannya. Nah, kemudian coba jari-jarinya digerakkan, gerakkan, oke. Sama, jadi latihan itu seperti itu. Ada kelainan atau tidak? Oke. Ini genggam semuanya, genggam. Jempolnya aja dilepas, dikeluarkan, oke. Telunjuknya, ya selanjutnya, oke. Bertahap dari jempol ditutup.
tutup, jempol, oke? Nah, seperti itu. Jadi periksa jari-jarinya ya, apakah ada kelainan atau tidak. Ya, sama perhatikan simetrisitas pergerakannya, gitu ya. Jadi seperti itu pemeriksaannya, dia ada look filmnya seperti itu. Di kaki sama, itu prinsipnya sama, diulangi saja. Jadi dilihat, diinspeksi, kemudian dipalpasi, dipegang, kemudian digerakkan. Terus kalau nanya, Pak, area genital itu diperiksa tidak? Kalau perlu bisa diperiksa, kalau diperlukan, ya, kalau diperlukan bisa diperiksa genitalnya. Misalnya ada indikasi dan sebagainya, itu bisa diperiksa, ya. Apakah misalkan ini contohnya apa? Nyeri perut, seorang laki-laki nyeri perut, dia pekerjaan sehari-harinya, riwayat sosialnya sering mengangkat beban yang berat, bukan beban hidup tapi beban betul-betul beban barang gitu ya, ngangkut batu, ngangkut apa gitu ya, galon atau apa. Dia mengeluh nyeri, nah itu kita periksa area genitalnya. Karena apa? Karena itu biasanya kita itunya berarti ada robekan di jaringan tertentu, misalkan di otot perutnya, sehingga perutnya mungkin berubah bentuk dan sebagainya, ada yang robek sehingga sampai ke testis kalau laki-laki. Kita bisa periksa. Paham ya? Untuk kasus-kasus tertentu. Nah, begitu saja. Silakan, ada mau diskusi atau pertanyaan? Sebenarnya teman-teman bisa praktik, karena praktikum ini bukan dosennya yang praktikum, tapi teman-teman yang praktikum ya. Jadi kalau selama ini dosennya banyak waktu itu salah sebenarnya. Coba namanya praktikum itu mahasiswa yang praktek harusnya. Cuma karena keterbatasan waktu, akhirnya dosennya jelasin. Silakan, ada pertanyaan? Boleh, silakan. Oh, bukan nanya. Silakan, ada yang bertanya teman-teman. Silakan nanti praktek ini ya, sesuai dengan itunya, inspeksi, palpasi, proses, konsultasi. Ada yang ditanyakan silakan. Di kepala, di pikiran kalau masih ada yang tanya. Kayak kemarin tuh ada yang nanya soalnya, kalau yang di kelas pintar ya nanya ya. Iya. Nanya soalnya, oh iya, dalam pengkajian sekali-kali jangan pernah gini. Kita itu adalah calon perawat, jadi jangan pernah utamakan penyakitnya apa enggak. Ya kemarin kalau yang pintar itu saya kasih clue gitu ya, ini pusing 7 keliling tiba-tiba, oh vertigo Pak, enggak, bukan vertigo. Ya, karena belum tentu orang yang pusing 7 keliling itu karena vertigo. Gitu. Jadi yang harus yang di kepala kita adalah pikirnya terjadi gangguan di otaknya, di otak bagian keseimbangan. Nah, itu tuh yang di kepala perawat itu seperti itu. Bukan vertigonya, vertigo itu penyakit. Vertigo, tipes, COVID, hipertensi. Hipertensi boleh, karena hipertensi gejala atau respon gitu ya. Tapi yang kayak penyakit-penyakit kayak tadi itu silakan dokter yang menentukan. Walaupun kita kira-kira di bagian mana yang terganggu kebutuhannya, terganggu fungsi pola fungsi kesehatannya gitu. Jadi kita sebutnya jangan vertigonya, vertigo biarin dokternya mikir gitu. Kita dari pengkajian sudah menyimpulkan oh kayaknya ada gangguan di otak bagian keseimbangan. Masalah penyakitnya apa nanti kita cari lagi. Kan dokter yang gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan silakan. Teman-teman. Nah, ada nanya nanti pada bingung. Waktu praktikum in-house remedial banyak. Silakan. Asisten boleh nanya, boleh mau klarifikasi boleh. Saya pun kita masih belajar semua ya, meskipun trainers gitu. Ya kan? Wah sih. Kadang terlintas di otak saya itu kadang-kadang ada pikiran-pikiran gitu. Ya. Perawat itu sering ngoplos obat, ternyata nggak cuma perawat yang ngoplos obat. Pertalit sama pertama itu dioplos gitu. Kurang ajar juga gitu ya. Dan itu orangnya masih bisa makan loh sekarang ya kan? Itu yang anehnya saya juga bingung ya. Sudah ngeprank satu Indonesia masih bisa makan gitu. Nah, iya hidup dengan beda kan sekarang kan. Enak ya 100 berapa triliun ya uangnya ya. Wow. Itu dosen seumur hidup juga nggak dapat segitu ya. Mau jadi rektor juga nggak kayaknya nggak banyak kekayaan sebesar itu. Kita sering ngoplos obat, kalau apa sih oplos tapi dalam hal kebaikan ya. Cairan campur obat. Silakan ada pertanyaan, asisten atau teman-teman yang lain silakan. Yuk, ini ada banyak laki-laki nih, boleh dipakai nih nanti untuk pengkajian dan sebagainya. Kesan fisik. Silakan. Perjaka disarang nyamuk. Silakan ada pertanyaan, diskusi untuk kesan fisik. Ujiannya seperti apa? Nanti ada kasus, teman-teman kerjakan pengajiannya yang diminta, yang kira-kira sesuai dengan kasus itu. Lalu nanti saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Apa hasilnya? Jadi kalau teman-teman masih bingung, silahkan tanyakan sekarang. Contohnya. Ayo, barangkali ada yang masih bingung, kenapa kok digini Pak? Kenapa kok digini Pak? Silahkan, coba dicek lagi materinya. Barangkali ada yang di hatinya, di pikirannya, ada yang mau bertanya.
ini pakai baju nggak apa-apa. Tapi nanti bisa dilihat lagi. Keren nih, artinya badannya bagus. Ke gacor gitu aja, ke Wismi gitu ya. Wismi gacor apa lagi sini minian ya. Ini banyak banget minian ya. Silakan ada pertanyaan teman-teman untuk pengajian, analisis dan juga pemeriksaan fisik. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu temukan laporkan. Jangan laporkan yang nggak kamu temukan ya. Saya ngomong kayak gitu kenapa? Karena sehari-hari perawat gitu yang melakukan. Benci banget gitu ya. Jadi biasanya tuh kalau tekanan darah 120, 130, gitu. Kenyataannya gitu. Nggak diperiksa tulisannya DBN dalam batas normal dan batas normal. Padahal nggak diperiksa. Ternyata ada tato di belakang, tato kuku di belakang. Nggak diperiksa. Karena perawat ogah, padahal harusnya diperiksa itu. Terus jelas sederhana itu. Oh, tanpa ada tato di leher. Kalau leher kelihatan, punggungnya kemungkinan ada dong. Diperiksa, dikaji. Ada tato di area punggung pasien. Kenapa pentingnya seperti itu di awal? Agar kita screening. Kalau orang kena tato, punya tato, bukannya jelek, tapi memang kita namanya standar internasionalnya kita screening darahnya. Hepatitis B sama HIV kita cek gitu. Sederhana itu saja. Tindik lebih dari satu, itu juga kita periksa. Tindik itu normalnya 1 ya kan? Nah iya. Perempuan laki-laki punya tindik 2, itu diperiksa tuh hepatitis B sama HIV. Sekarang banyak HIV banyak ya. Tindiknya 2, itu penting. Pengkajian sederhana itu penting sekali. Silakan, ada pertanyaan? Belum ada, kalau belum ada silakan praktik ya. Silakan praktik, coba saja kita didampingi sama asistennya. Saya pantau juga sampai jam 3-an. Silakan. Apa yang dipraktikkan berlatih. Barangkali yang perkusinya belum benar ya, belum bunyi kemarin. Nah, belum keras dilatih untuk perkusinya ya. Karena kemarin sudah dilatih di semester 1. Silakan, ini ada 3 bed. Bisa menyesuaikan saja. Boleh latihan untuk pemeriksaan fisik, analisis dan sebagainya, silakan latihan. Ya, silakan ya. Ada konsultasi ya, boleh silakan. Saya tetap mendampingi, silakan. Masih bisa setengah jam lagi. Boleh, jawab santai aja. Kalau mau nanya boleh, waktunya ada ini, jangan keluar dulu, waktunya ada ya. Jadi kalau jam 3 terserah. Saya pulang, saya keluar ruangan, sedang keluar ruangan silakan. Mau pulang boleh, mau lanjut boleh. Boleh silakan. Sambung nggak? Stok atau nibal? Sambung kan? Kayaknya mirip. Oh shit.